batu ditambah dengan garam. Nah, sekarang apa fungsi garam di sana? Fungsi garam adalah untuk menurunkan titik beku larutannya. Nah, kemarin kan sudah saya katakan atau sudah saya jelaskan apa itu pelarut dan apa itu zat larut. Nah, pelarut itu apa, David? Pelarut konsentrasi pelarut lebih banyak daripada konsentrasi zat larut. Oke, bagus. Nanti itu di grup kimia itu sudah saya share. Silakan bisa melihat di HP-nya, ya, videonya. Arus listrik, rangkaian arus listrik. Oke, nah itu artikelnya, silakan nanti dibaca bersama kelompoknya. Ini yang saya bawa adalah contoh alat pembuatan eksputer yang manual. Artinya nanti diputar secara manual. Oke, nah berarti sudah ada dua cara bagaimana pembuatan alat eksputer tadi, ya, dengan cara rangkaian arus listrik ada di video yang sudah saya bagikan, dan ini manualnya seperti ini. Kita akan menggunakan barang bekas, barang bekas tapi yang masih bisa dimanfaatkan, dan itu harus dihigienisin, tidak boleh berkarat dan lain sebagainya. Ini akan menjadi peluang besar buat kalian nanti apabila kalian sudah tamat sekolah atau lulus sekolah, maka bisa menghasilkan uang. Ya, kalau diproduksi dalam jumlah besar, maka bisa dimanfaatkan atau diperjualbelikan di kondangan atau kemudian sunatan, ya, atau ulang tahun. Nah, itu akan menghasilkan uang. Nah, ya, kemudian harus saling berkolaborasi dalam kelompok. Setujukah kalian itu? Setuju. Oke, ada yang mungkin mau menambahkan lagi kesepakatan belajar kita pagi ini? Belajar, sudah duduk berkelompok, kemudian LKPD sudah saya bagikan per kelompok masing-masing. Silakan sambil mempelajari artikel dan video yang saya share tadi. Saya mengharapkan kalian per kelompok bisa merancang alat pembuatan eksputer baik melalui rangkaian arus listrik maupun melalui rangkaian secara manual. Silakan boleh menggambar rancangannya di atas karton, kemudian nanti jika sudah selesai dipresentasikan ke depan semua kelompok masing-masing. Alat baru Ini boleh diterangkan, ini kan secara manual. Iya, gimana proses pembuatan atau menggunakannya? Cara menggunakannya. Iya, Pak, masih berdua beras alam berat Motornya manual ya? Oke. Berarti sudah ada batu esnya di sini. Nah, itu harus lebih ke dalam lagi ya. Nah, ini di sini ya. Ini harus kalian kerjakan, jawab, nanti seperti apa. Pakai laporan bahwa hari ini kita merancang sampai nanti kita Oke, ini di sini kan ada KPD yang harus melakukannya ya, bahwa kamu memang melakukan pembuatan alat ini masih di samping juga akan melakukan eksperimen supaya nanti proses pembuatan eksputernya berjalan dengan lancar sampai hasilnya maksimal. Ya, terus mana ini lembar kerja kalian? Ini lembar kerja ini kan ada artikel boleh dibaca. Ini harus diisi.
Nah ini harus ditulis pakai auto dinamo kayak gitu dulu sih, jangan hanya kosong gitu, ada tulisannya juga lancar. Ada lagi yang butuh warna? Butuh pewarna? Tidak ada. Ya. Oke, ada kelompok yang sudah bawa sendiri juga. Nah ini kan bisa dari sini, nah dari sini bisa mewarnai dari sini. Nah ini kan bisa tulisan di sini pakai apa di sini apa lagi? Tapi agak besar supaya terlihat bisa dibaca. Kapan kamu mau membuatnya itu? Nanti pulang sekolah langsung ya, langsung kamu coba. Nah jangan lupa sebelum besok kita eksperimenkan nanti nyalanya harus dicoba dulu. Jadi jangan sampai gagal tengah jalan dong. Ini kan kita butuhnya nanti sekitar 2 jam proses maksimal ekstrimnya tadi. Jadi jangan sampai kamu sudah muter-muter dadanya copot ya. Terus alatnya apa saja yang dibutuhkan? Kaleng kan? Kaleng ini. Kemudian apa nih? Apa lagi nih? Apa lagi yang paling dibutuhkan? Ada lem, apa lagi? Itu dibaut atau di apa? Ini kuat ya, jadi dia tidak akan lepas gitu. Jadi proses pembuatan es puter itu sampai 2 jam ini tetap awet. Ya di belakangnya itu hanya yang pipa paralon ini dipotong jadi 2 atau jadi 4 ya. Potongan itu jadi seperti ini kan. Nah ini dibaut ini insya Allah aman. Terus nanti pada saat mau menggunakannya ya harus dicuci bersih agar higienis gitu ya. Upayakan memang tidak berkarat dan lain sebagainya, karena nanti es puter yang sudah kita praktekkan tadi akan dimakan bareng-bareng dengan mata gitu ya. Jangan lupa pakai air gula, bawa air gula, karena air gula itu nanti sebagai pemanis. Kalau es krim itu tidak manis itu tidak. Jadi harus pakai bawa air gula. Jadi
untuk mungkin bahan utamanya adalah susu, ya kan? Bisa juga ekstraknya adalah ekstrak mangga atau misalnya juga buah naga atau pakai rasa vanila. Ya, yang lainnya sudah boleh ditempel di papan tulis. Kalau kita presentasikan ke kelompoknya nanti, ya. Jelaskan dengan teman-teman di kelasnya bagaimana rancangannya dan bagaimana proses pembuatannya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Yuk, silakan kelompok 1 untuk Pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Setia Safira Badani, saya dari kelompok 1 dan dengan 4 peserta kami, saya Rahmatan Dianisa, saya Renata Murdiana. Saya Raymond Iskandar. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil rancangan kami. Pertama, kami akan menjelaskan alat-alat yang kami gunakan. Alat yang kami gunakan yaitu kaleng, baskom, kemudian ada baut, buruk dan garam. Sedangkan untuk mengaduk atau memutar kaleng, kami menggunakan alat penumpang bom. Bom ini kami sambungkan dengan aliran listrik sehingga setelah dipasang kaleng, kaleng akan berputar dan menghasilkan putaran. Dengan menggunakan batu es, maka terciptalah sebuah perubahan suhu di dalam kaleng ini sehingga membuat es sehingga membuat adonan menjadi membeku atau menjadi es. Kian, ada yang ingin kalian tanyakan? harapan kelompok 1 adalah agar Bisa berputar dengan cepat gitu menggunakan arus listrik. Oke, ada pertanyaan? Boleh sebutkan nama yang bertanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, bagaimana atau apa sih kira-kira pandangan kalian jika alat kalian itu mati tengah jalan atau ada suatu kendala, entah itu tutup yang tiba-tiba keluar atau mesin bon yang itu nggak cukup putarannya atau tiba-tiba bocor. lakban yang warna hitam yang lengket itu kita lakban biar dia nggak bakal lepas. Terus kalau misalkan putarannya nggak maksimal, mungkin kalau misalkan kita sudah bikin dengan alat ini nggak jadi esnya, mungkin bisa kita lanjut dengan cara manual atau gimana. Kelompok 1 luar biasa menggunakan rangkaian arus listrik. Oke, silakan. Kelompok 2 memilih menggunakan cara manual, rancangan manual, yaitu dengan pipa. Di sini ada baskom, ada es batu, ada kaleng tentunya, sambungan pipa. Kami memakai sambungan L dan sambungan T, lalu ada pipa. Nah, mungkin kalian bertanya gimana cara muternya? Itu kami nanti pegangnya dari sini. Kedua ya. Ya. Oke, kita kasih aplaus dulu. Kami di sini menggunakan konsep manual, yaitu menggunakan pipa, tapi kami di sini sedikit berbeda karena kami menggunakan metode seperti pedal sepeda. Jadi kami di sini menggunakan kaleng yang kami miringkan, tidak seperti biasa yang berdiri miring. Terus pada baskomnya nanti kami beri lubang, kami pasangkan pipa sehingga kami bisa memutarnya dari samping seperti pedal sepeda menggunakan tangan. Sebelumnya tuh pasti bahan-bahannya cair. Nah nanti untuk biar airnya itu udah keluar itu sama caranya. Di kelompok 1 tadi kami akan mengangkatkan tutupnya menggunakan lakban. Jadi kami akan mengantisipasi semaksimal mungkin agar itu tidak terjadi kebocoran. Terima kasih.
Kelompok 3 ini merancang alatnya secara manual, tetapi meletakkan rancangan alatnya tidak berdiri tegak, tetapi menyamping gitu. Oke, luar biasa rancangannya. Baiklah, kami dari kelompok 4 membuat rancangan pembuatan alat skuter dengan mengambil konsep manual. Yaitu cara pemakaiannya seperti motor. Goyang-goyang. Kita menggunakan metode arus listrik ini dinamo, dan antara dinamo dan tarik ini disalurkan oleh suara. Sebelumnya ini ada kapasitor untuk mengantarkan ke arus listriknya. Ini bersama dinamo yang menggunakan besi, dan di sebelum kalanya tentu saja kita memiliki es batu yang sudah diberikan garam. Dari penjelasan berikut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, itu kan pakai dinamo kalian. Apa udah pernah dicoba dinamonya kuat atau tidak? Soalnya kalau dari saya lihat yang lain, dinamonya itu nggak kuat untuk buat putaran. Sebelum kita memasangnya, kita sudah dicoba. Karena menggunakan dinamo seperti ini sedikit berbeda dengan dinamo yang lain. Kelima, menggunakan rancangan alat dengan bantuan dinamo mesin cuci, luar biasa. Mungkin saya mau bertanya nih sebentar ya, kan pakai alat dinamonya dari mesin cuci. Kalian peroleh dari mana dinamo mesin cuci? Apakah harus merusak mesin cuci yang ada? Atau kalian dapatkan mungkin dari mana gitu? Dari barang bekas. Luar biasa dia menggunakan Pembuatan es skuter dengan metode manual. Kami di sini menggunakan paralon, kaleng, dan baskom. Paralon itu sendiri nanti akan dilekatkan. Kita mempunyai dua alternatif. Yang pertama menggunakan lem, dan yang kedua menggunakan baut atau mul untuk menyambungkan paralon dengan kaleng sendiri. Dan paralonnya sendiri kita menggunakan paralon L, dan ada sambungan paralonnya. Dan dua sambungan paralon. Menurut kami, maksudnya penggunaan alat itu akan lebih praktis, jadi kita buatnya bakal lebih mudah. Selain itu kami juga memanfaatkan konsep teknologi, jadi bakalan lebih menjanjikan hasilnya. Pasti kalian bertanyakan bagaimana sih cara atau cara jalan untuk alat tersebut akan dijelaskan oleh. Terima kasih. Di sini kelompok kami menggunakan rancangan arus listrik. Kami menggunakan dinamo kipas angin yang sudah ditempatkan. Kalian Bapak setuju menggunakan dinamo kipas angin dalam merancang pembuatan alat es skuter, luar biasa. Boleh ditutup? Ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arus listrik ini yang pertama pakai bor ya, dengan bor seperti ini. Kemudian yang kelompok ini, kelompok 7 ini menggunakan dinamo kipas angin, dan yang ini menggunakan dinamo mesin cuci. Luar biasa. Saya akan menunggunya besok di pertemuan selanjutnya. Kita terapkan rancangan alat ini dengan membuat es skuter. Oke, dapat kita simpulkan ya. Dapat kita simpulkan hari ini luar biasa rancangan kalian semuanya. Mudah-mudahan rancangan ini dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga hasilnya nanti es skuternya akan menghasilkan es skuter yang maksimal dengan tekstur yang lembut, dengan rasa yang enak, kemudian seperti es skuter atau es krim yang dijual di tempat-tempat seperti wedding dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hasilmu nanti akan bisa dinikmati bersama kelompoknya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini luar biasa kita proses pembelajarannya dapat kita simpulkan. Jadi silakan menyimpulkan. Menjadi sebuah kebutuhan di dalam tali tersebut. Dan sini dalam sebuah
sehingga ada tahu susu yang sebelumnya ada dalam kaleng insya yang menjadi insur ada. Oke. Maka dari kesimpulan yang dibuat oleh Odin, sama seperti yang dibuat oleh Odin tadi maupun manual atau listrik, selama alat tersebut mampu memutar bahwa sebelumnya yang bahan-bahan itu cair, maka akan mengalami keturunan titik beku karena penambahan oleh air, karena sebelumnya air itu jika kita main sesuatu itu suhunya 0 derajat Celcius. Nah ketika kita bakar garam maka suhu tersebut akan semakin turun hingga jadilah es. Kita terapkan di pertemuan berikutnya. Oke, nanti silakan per kelompok masing-masing mendiskusikan kembali bagaimana atau apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan es puter di pertemuan berikutnya. Bahan-bahan beserta alatnya itu tidak terlalu mahal. Kalau alat-alat mungkin sudah kalian rancang sedemikian rupa, semuanya ini menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah masih bisa dimanfaatkan. Ide cemerlang untuk kalian luar biasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.